Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Marwan, NPM 19630227 dari kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dari mata kuliah Manajemen Perangkat Lunak, yaitu tentang manajemen lingkup, skop proyek. Langsung saja kita ke materinya. Manajemen lingkup, skop proyek. Pada tahun 1995, hasil studi yang dilakukan CHAOS menyebutkan bahwa keterlibatan user, misi proyek yang jelas, pernyataan kebutuhan proyek yang jelas, dan perencanaan proyek yang matang merupakan faktor penting keberhasilan proyek. William P. Leban, manajer program pada Keller Graduate School of Management, menyebutkan bahwa lemahnya definisi dan skop proyek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kegagalan proyek. Hasil-hasil studi di atas menunjukkan bahwa skop proyek perlu dimanage dengan baik. Manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi atau initiation merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa proyek Charter atau bagian proyek yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana. Strategis organisasi termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat meningkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Perencanaan proyek, menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Alokasi sumber daya, memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategorisasi proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, menggunakan model skor terbobot atau weighted scoring model. Fokus pada kebutuhan organisasi, manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. 1. Kebutuhan atau net, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. 2. Pembiayaan atau funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan, pendanaan atau pembiayaan proyek. 3. Dukungan atau will, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunis, atau direktif. Problem solving untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah. Opportunity untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah,
pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan 1. Titel atau judul proyek dalam proyek dan tanggal otorisasi. 2. Nama manajer proyek dan kontak informasi. 3. Statement scope proyek secara jelas. 4. Ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. 5. Susunan personalia proyek dan job deskripsi. 6. Tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. 7. Komentar atau catatan penting. Manajemen scope pada tahapan planning. Aktivitas manajemen scope pada tahap planning adalah perencanaan lingkup proyek, scope planning, dan pendefinisian lingkup proyek, scope definition. Scope planning, proses perencanaan scope proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Jadi dalam perencanaan scope ini, aktivitas yang dikerjakan adalah 1. Mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. 2. Mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perencanaan scope ini berupa pernyataan scope atau scope statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen scope. Pernyataan scope atau scope statement. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Justifikasi proyek menjelaskan kebutuhan pentingnya proyek untuk mendukung proses bisnis. Deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Faktor-faktor keberhasilan proyek berupa daftar faktor-faktor atau kriteria terukur yang harus dicapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, ukuran kualitas. Scope definition. Setelah perencanaan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan-satuan pekerjaan rinci ini disebut pendefinisian lingkup proyek atau scope definition. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pengaruh keberhasilan proyek, sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perkiraan biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. Output dari scope definition adalah tersusunnya WBS atau Work Breakdown Struktur proyek. Manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope, scope verification, dan kontrol perubahan scope atau scope change control. Melakukan verifikasi atas scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Verifikasi scope adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa scope proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Kontrol perubahan scope adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas scope proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini prosedur-prosedur penanganannya. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.